Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati berkat Tuhan sampai hari ini. Saudara-saudaraku, pada video saya yang pertama mengatakan bahwa kekuatan kita adalah firman Allah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan satu hal yang sangat penting untuk kita praktekkan dalam kehidupan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Nah, saudara-saudara, pada saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita dahului semuanya dengan doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami minta kekuatan dari sorga lewat urapan Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami dalam mempelajari firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, di tengah-tengah situasi sekarang ini, tentunya ada banyak sekali orang yang kehilangan harapan dalam kehidupan mereka. Mereka memiliki pikiran yang mungkin tidak ada jalan keluar lagi untuk katakanlah mereka mencari jalan keluar, solusi yang terbaik. Nah, banyak orang kehilangan harapan itu sehingga mereka putus asa dan tidak berpengharapan. Nah, pada kesempatan ini kita semua masih memiliki pengharapan di dalam Tuhan, saudara. Dalam firman Tuhan kita mendapatkan pengharapan. Roma 12 ayat 12 katakan, bersukacitalah senantiasa dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan, karena kita walaupun dalam situasi sulit seperti sekarang ini, kita masih memiliki pengharapan dalam Tuhan. Dan hadapi semuanya dengan bersabar. Ketika COVID atau pandemi COVID-19 ini terjadi, kita harus bersabar. Tinggal di rumah kita, menunggu kapan waktunya Tuhan untuk mengakhiri pandemi ini. Tetapi satu hal yang harus kita lakukan selain kita bersabar adalah bertekunlah dalam doa. Kenapa saya ingin tekankan untuk bertekun dalam doa? Karena doa ini sangat penting. Ya, kita berada di rumah. Doa satu-satunya sarana yang Allah berikan untuk kita berkomunikasi dengan sorga. Ya, seperti sekarang kita menggunakan handphone untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Ya, doa juga merupakan sarana seperti itu, tapi dia tidak memiliki pulsa. Doa itu bebas pulsa. Ketika kita berdoa kepada Allah di sorga, langsung dia menerima pesan apapun yang kita sampaikan. Asalkan ada satu hal yang sangat penting ketika kita berdoa, satu hal yang dapat menghalangi doa kita tidak naik ke sorga, yaitu dosa. Dosa dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 katakan adalah penghalang. Dosa itu penghalang. Kalau kita masih memiliki dosa, maka itu dapat menghalangi kita untuk memanjatkan doa kita. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya doa kita tidak terhalang? Kita harus singkirkan dosa itu. 1 Yohanes 1:9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala jenis kejahatan kita. Apakah kita hanya mengaku saja? Dalam Matius 6 ayat yang ke-12, kita juga harus mengampuni kesalahan orang lain. Jadi kalau kita mau diampuni, kita juga harus ampuni kesalahan orang lain. Nah, menyangkut doa ini, doa itu adalah kita membuka hati kita kepada Allah, sama seperti kita membuka hati atau ceritakan sesuatu kepada sahabat yang terdekat kita, teman kita yang paling dekat. Kita ceritakan kepadanya segala keluhan kita. Itu berdoa itu seperti itu. Kita berbicara kepada teman terdekat kita, apa yang kita gumuli, apa yang kita permasalahkan. Nah, seperti situasi sekarang ini, kita perlu berdoa kepada Allah. Kita harus rajin berdoa. Bertekunlah dalam doa.
1 Tesalonika 5 ayat 17 katakan tetaplah berdoa. Ya, Roma 12 ayat 12 tadi katakan bertekunlah. Jadi tekun ini dalam arti bukan hanya satu kali saja kita berdoa, tapi kita harus terus menerus berdoa, berbicara kepada Allah kita setiap hari. Dia siap mendengar segala keluhan kita, asalkan tidak ada dosa. Tadi saya katakan tidak ada dosa yang menghalangi kita dengan Tuhan kita. Jadi dosa itu penghalang, maka kita harus singkirkan dosa itu agar doa kita bisa kita panjatkan dengan leluasa tanpa ada halangan. Nah, saudara-saudaraku, dalam Matius 21 ayat 21, doa itu harus penuh dengan kepercayaan, harus penuh dengan iman. Karena kalau doa tidak ada iman, ya kita harus percaya bahwa doa kita itu Allah mendengarnya. Walaupun kita tidak melihat secara langsung bahwa Allah mendengar doa kita, karena Allah itu tidak kelihatan. Tapi kita percaya bahwa Allah yang tidak kelihatan itu mendengar doa kita dan bahkan bisa menjawab doa kita. Itu iman, saudara. Dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar ya, yang lahir dari iman akan menyelamatkan. Ini doa itu harus lahir dari iman. Dan doa orang benar itu besar kuasanya, karena memiliki keyakinan atau iman yang sungguh-sungguh. Nah, kadang orang hanya berdoa sebatas mengucapkan kata-kata begitu saja, tanpa mengerti bahwa saya membutuhkan iman dalam doa ini. Nah, saudara-saudara, doa itu harus memiliki iman. Bahkan dalam Markus 11 ayat 24 katakan, kalau doa itu kita percaya bahwa sudah dijawab, walaupun kita belum menerima secara langsung jawaban itu saat itu. Ketika kita berdoa, tidak serta-merta Allah langsung menjawabnya. Jadi ada cara Tuhan untuk menjawab doa kita. Ada yang ya langsung, ada yang menunggu, ada yang jawabannya tidak sama sekali. Jadi semua itu tergantung kehendak Tuhan. Jadi kita harus akhiri dalam doa itu, jadilah kehendak-Mu. Seperti Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani, ya, dikatakan bahwa ya bukan terjadi atas dasar kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu, kehendak Allah. Jadi kadang kita juga memaksa dalam doa, ya jadilah seperti kehendak saya. Saya mau begini Tuhan. Tidak bisa. Jadi doa itu seperti ini. Dalam buku Kebahagiaan Sejati, doa itu adalah bukan membawa Allah turun ke atas kehidupan kita, tetapi membawa kita, kehidupan kita naik kepada Allah. Seperti itu. Bukan Allah yang kita paksa turun, kemudian ikut apa kemauan kita, tetapi kita yang harus bawa hidup kita naik ke surga. Doa itu seperti itu konsepnya. Ya saudara-saudara, kita harus mendengar jawaban dari Tuhan, bukan kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka dari itu marilah kita terus bertekun di dalam doa, karena doa adalah kekuatan kita. Kalau kita tidak berdoa, maka kita tidak ada kuasa. Kalau kita selalu berdoa, maka kita dapat memiliki kuasa untuk menghadapi hari-hari seperti sekarang ini, krisis pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini. Doa dapat memberikan kuasa kepada kita bahwa kita ini umat Tuhan, dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Karena itu, marilah kita rajin berdoa agar Tuhan dapat menolong kita dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih. Tuhan kiranya memberkati kita dalam kehidupan kita sepanjang hari. Amin. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan dalam doa setiap hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati keluarga kami, berkati kehidupan kami, berikan hikmat, kesehatan, kekuatan iman yang teguh dalam surga. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.